Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Pola Pikir. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya dompetnya juga ikut sehat ya. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan penting banget dalam hidup kita, yaitu psikologi uang atau cara berpikir kita terhadap uang. Karena faktanya, banyak orang yang merasa hidupnya susah bukan karena kurang uang, tapi karena salah cara berpikir tentang uang. Jadi, pastikan teman-teman nonton sampai selesai ya, karena bisa jadi cara pandang kita tentang uang berubah setelah video ini. Oke, kita mulai ya. 1. Uang itu emosional, bukan logis. Kita sering berpikir keputusan keuangan itu harusnya pakai logika, hitung-hitungan, untung rugi, dan sebagainya. Tapi kenyataannya, ketika dapat gaji, logika sering kalah sama yang namanya keinginan. Contoh simpel, diskon 70%, kalau nggak beli rugi. Padahal, yang rugi itu uang kita hilang cuma karena ilusi diskon. Hidup kita banyak dikendalikan mindset. Ada yang merasa uang itu sumber masalah. Ada yang merasa uang itu simbol harga diri. Ada yang mikir, kalau kaya nanti dihujat orang. Dari pikiran-pikiran itu, jadilah perilaku finansial yang sering tidak sehat. 2. Kaya itu relatif. Banyak orang merasa belum kaya bukan karena kurang uang, tapi karena salah membandingkan hidupnya. Dulu lihat tetangga baru beli motor, kita pengen beli juga. Sekarang, lihat influencer beli mobil mewah, kita langsung merasa hidup kita pahit. Padahal kaya itu bukan tentang siapa yang punya paling banyak, tapi siapa yang paling sedikit kebutuhannya. Kalau bisa hidup nyaman dengan pengeluaran kecil, itu sudah bentuk kekayaan. 3. Earn more versus save more. Banyak yang fokus mengejar penghasilan besar, itu bagus. Tapi, mengatur pengeluaran lebih penting daripada sekedar menambah pemasukan. Kenapa? Karena berapapun pemasukan kita, kalau gaya hidup ikut naik, hasilnya nol. Ada istilah, bukan pendapatan kita yang membuat kita kaya, tapi kemampuan kita menahan diri. 4. Kita semua punya cerita uang yang berbeda. Psikologi uang seseorang dipengaruhi masa kecilnya. Ada yang tumbuh di keluarga pas-pasan, jadi mudah cemas soal uang. Ada yang sejak kecil serba cukup, jadi lebih berani ambil resiko. Tidak ada yang salah. Yang penting, kita sadar cara pikir kita ini datang dari mana, dan bagaimana mengubahnya agar hidup lebih baik. 5. Menunda kenikmatan, atau delayed gratification. Ini yang membuat perbedaan besar dalam keuangan seseorang. Mau sukses finansial? Belajar ngomong? Tidak dulu sekarang. Saya simpan untuk masa depan. Bayangkan kalau setiap dapat uang, minimal 20% kita tabung atau investasi. 5 tahun saja, hidup pasti berbeda. Sedikit demi sedikit jadi bukit. Tapi, kalau sedikit demi sedikit malah habis, ya jadi nggak punya bukit. 6. Kebahagiaan dan uang. Uang itu memang bukan segalanya, tapi jujur aja, hidup lebih tenang kalau tagihan lunas semua. Penelitian bilang, uang bisa membeli kebebasan waktu, bisa membeli rasa aman, bisa membantu orang lain, itu memberi kebahagiaan lebih besar. Jadi bukan uangnya yang jahat, yang salah cara memakainya. 7. Rezeki orang itu ritmenya berbeda. Ada yang sukses di umur 20-an, ada yang baru mapan di umur 40-an. Apa gunanya iri sama orang lain? Kita fokus saja ke perjalanan kita sendiri. Pelan tapi konsisten lebih baik daripada cepat tapi tumbang. 8. Aturan emas, jadikan uang sebagai alat. Uang itu alat bantu hidup, bukan penentu hidup. Kalau kita dikendalikan uang, kita akan terus merasa kurang. Cara sehat berpikir tentang uang, gunakan untuk kebutuhan dulu. Lindungi dengan asuransi dan dana darurat, kembangkan lewat investasi. Sisihkan untuk berbagi, nikmati seperlunya. Kalau bisa menjalani 5 poin itu, itulah kebebasan finansial yang sebenarnya. Jadi teman-teman, inti dari psikologi of money adalah bukan seberapa banyak uang yang kita punya, tapi bagaimana cara kita memperlakukannya. Kalau mindset kita sudah benar, rezeki akan mengikuti. Bukan cuma sekedar uang yang bertambah, tapi ketenangan hidup juga ikut datang.
Semoga setelah nonton ini, cara kita melihat uang jadi lebih bijak ya. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa belajar bareng untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.